Teks 22 putri Anda sudah meninggal BESAMA bundanya. Penyesalan yang begitu dalam belum apa-apa dengan penderitaan yang selama ini dirasakan Retno. Mungkin tidak cukup hanya dengan kata penyesalan. Saya begitu marah menerima foto itu. Dalam keadaan kacau saya memutuskan pulang malam itu juga. Saya ingin memastikan sendiri berita itu. Tapi di tengah perjalanan rem saya blong dan terjadilah kecelakaan. Kecelakaan membuat kaki saya menjadi lumpuh. Karena kondisi seperti itu saya putus asa dan membuat amarah saya sama kalian memuncak. Apalagi sebelum saya pergi berobat ke luar negeri saya dapat kabar kalau mayat Retno ditemukan terbakar. Hati saya waktu itu hancur. Tapi emosi saya malah mengalahkan rasa simpati. Sehingga saya sampai berbicara seperti itu. Kemudian papa membawa saya berobat ke luar negeri. Supaya saya bisa sembuh dari kelumpuhan. Mengenai istri saya yang sekarang. Dia dijodohkan dengan saya oleh papa. Karena Retno sudah meninggal dan tidak ada harapan kami untuk kembali lagi. Saya menerimanya, jelas Gunawan sambil menitikan air mata. Kalau dari awal saya tahu Retno tidak meninggal. Saya pasti akan mencarinya sampai kemanapun, ucap Gunawan lagi. Anda tahu Tuan, saya yang tidak tahu apa tentang bertani. Harus bertahan di sini. Dengan beberapa kali kegagalan. Kami bahkan dulu harus makan sekali sehari karena tidak ada lagi uang yang tersisa. Ketika kebakaran Retno dan Susi tidak membawa apapun. Hanya baju di badan. Untung waktu itu saya mempunyai tabungan. Tapi karena selama lebih setahun tidak bekerja tabungan saya mulai habis. Retno yang mengalami tekanan batin pasca dia melahirkan juga tidak bisa saya obati. Bahkan emosi sering tidak terkontrol. Pernah suatu kali dia tidak sadar hampir membunuh Rania. Untung Susi melihatnya dan melarikan Rania keluar rumah. Selama setahun tinggal di sini saya selalu gagal dalam bertani dan berladang. Untuk bertahan hidup Retno dan Susi menjajakan kue keliling kampung. Tapi seringkali tidak laku. Ketika Rania sakit keras, kami tidak bisa membawanya berobat karena tidak ada uang. Bahkan Rania sempat kejang-kejang. Malam itu kami sudah mengira kalau Rania akan pergi meninggalkan kami. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Rania selamat dari maut. Ketika Rania berumur 5 tahun dia pernah dilempar teman-temannya ke sungai hanya gara-gara dia tidak punya ayah. Dia kep sebagai anak haram. Untung saya datang tepat waktu menolongnya. Sejak saat itu Rania trauma sama sungai. Sampai sekarang dia tidak bisa berenang. Berkali-kali selamat dari maut membuat dia kuat. Terkadang ketika ketakutannya datang Retno akan melampiaskan sama Rania. Dia akan menerima semua kemauan bundanya tanpa menangis. Luka di badan bisa ditahan tapi luka di hati dia sembunyikan. Cacian dan makian yang dia terima karena tidak punya ayah tidak terhitung lagi. Belum lagi Retno mengharuskannya berpenampilan seperti sekarang mulai dari SMA. Masa di mana anak remaja perempuan lainnya bersolek dia tidak mendapatkan. Karena Retno takut suatu saat Anda akan datang mengambil Rania. Rania dijauhi, diejek bahkan dihina. Tapi dia tetap sabar menerimanya asal bundanya senang. Dia akan marah kalau bundanya dihina orang. Dia tumbuh menjadi sosok yang melindungi orang yang dia sayang. Dia tidak akan melihatkan kesedihannya di depan kami. Dia akan menangis di tempat yang tidak kami ketahui. Rania akan bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus membebani kami. Mulai dari berjualan, bekerja di bengkel bahkan jadi sopir taksi online. Bekerja sudah dilakukannya sejak dari SD sampai kuliah. Apa Anda tahu bagaimana perasaan saya sebagai paman? Ketika melihat keponakan perempuan saya menghabisi masa mudanya seperti itu. Harus berjuang sendiri. Harus mengorbankan kehidupan pribadinya, cerita Rendra sedih matanya berkaca-kaca. Saya merasa orang yang gagal ketika melihat dua orang wanita yang saya sayangin menderita, ucap Rendra lagi. Terus kenapa kamu tidak mencoba menghubungi saya lagi? Tanya Gunawan. Retno tidak menginginkan. Hatinya sudah hancur dengan ketidakpercayaan orang yang sangat dicintai membuat dia berubah menjadi dingin. Dia bahkan bersumpah akan membawa rahasia ini sampai meninggal. Jangankan Anda, Rania yang anaknya sendiri tidak tahu, ucap Rendra.
Gunawan tertegun mendengar ucapan Rendra. Begitu besar penderitaan yang dia berikan kepada Retno dan Rania. Sekarang di mana Retno? Tanya Gunawan. Tidak ada guna Anda mencarinya lagi, ucap Rendra dingin. Kalau mengingat semua penderitaan adiknya selama ini ingin dia melampiaskan kepada Gunawan. Bahkan tidak cukup hanya membunuh Gunawan kemudian dia hidup lagi. Rendra ingin rasanya menghancurkan Gunawan dan orang yang menfitnah mereka sampai ke tulang-tulang. Sedangkan Rania sudah tidak sabar menunggu di luar. Emosinya sudah mau meledak ingin masuk ke dalam. Tapi Susi mencoba menahannya. Radit dan Davin terkejut mendengar kenyataan tentang Rania. Mereka tidak menyangka akan mendengar semua ini. Dan melihat Gunawan seperti itu. Saya mohon Ren, pertemukan saya dengan Retno. Saya akan menebus semua kesalahan saya selama ini, pinta Gunawan memelas. Saya sudah bilang tidak bisa Tuan, jawab Rendra dingin. Kenapa? Teriak Gunawan. Karena dia sudah meninggal 2 hari yang lalu, teriak Rendra marah. Air matanya tidak kuasa lagi ditahan mengingat kalau adiknya sudah tidak ada. Tidak, tidak mungkin, kamu pasti bohong Ren, teriak Gunawan sampai terduduk di lantai. Air matanya keluar mendengar ucapan Rendra. Pupus sudah harapannya untuk bertemu Retno. Biarpun dia selama ini sangat marah tapi dia juga merindukan Retno. Selama ini Retno menderita penyakit kepala dan mah akut akibat stres yang berlebihan. Bertahun-tahun dia menanggungnya. Sampai ketika Rania bercerita kalau dia bertemu dengan Anda. Penyakitnya semakin parah karena rasa takut kehilangan anaknya. Dia tambah takut kalau Anda akan merampas Rania dari dia karena begitu dalam rasa bencinya terhadap Anda. Sampai meninggal pun dia membawa penderitaannya tanpa memberitahu anaknya sendiri. Akhirnya sumpah yang diucapkannya memang dibawanya sampai mati, ucap Rendra. Tidak Retno, kenapa kamu hukum aku seperti ini, ratap Gunawan. Lama Gunawan tertunduk lemas. Seluruh rasa penyesalan dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Terus di mana anak saya? Gunawan mulai mengira mencari Rania. Matanya yang merah mencari-cari keberadaan Rania. Rendra hanya diam 1000 bahasa. Gunawan mencoba mengguncang tubuh Rendra. Dia terus menanyakan Rania. Tidak ada jawaban dari Rendra. Dia masih tetap diam melihat keputusasaan Gunawan. Dia ingin melihat keputusasaan Retno waktu itu pada diri Gunawan. Rendra tahu kalau tidak semua yang terjadi kesalahan Gunawan. Tapi salah satu penyebabnya adalah Gunawan. Kalau Retno hidup pun dia akan tetap melakukan hal tersebut terhadap Gunawan. Dengan tatapan penuh amarah Rendra melihat ke arah Gunawan. Saya mohon Rendra, pertemukan dengan putri saya, kata Gunawan lagi dengan memelas. Putri Anda sudah meninggal bersama dengan bundanya. Putri Anda sudah meninggal bersama bundanya, Rania masuk dengan amarah. Tatapannya yang dingin mengarah sama Gunawan. Radit dan yang lain ikut masuk. Dia melihat sisi lain dari Gunawan. Orang yang selama ini dia kenal tegas dan bijaksana tidak menyangka akan memelas seperti itu. Hari itu semuanya yang terjadi di masa lalu mulai terbongkar. Tidak, kamu putri saya Rania, ucap Gunawan dengan mata yang masih berkaca-kaca. Dia mencoba mendekat ke arah Rania berdiri. Stop, Anda jangan mendekat. Saya sudah bilang kalau putri Anda sudah meninggal bersama bundanya, teriak Rania marah. Semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka Rania akan semarah itu. Kemarin ketika bundanya meninggal dia terlihat seperti anak gadis yang rapuh. Tapi sekarang terlihat sisi lainnya kalau sudah marah. Bahkan sisi yang bersahabatnya terkejut. Karena belum pernah melihat Rania semarah ini. Maafkan ayah nak, mungkin kesalahan ayah tidak bisa dimaafkan. Tapi tolong beri kesempatan, mohon Gunawan. Cih, ayah saya sudah meninggal sebelum saya lahir. Dan ketika bunda meninggal dia juga sudah membawa jiwa ini. Jadi jangan pernah Anda mengaku sebagai ayah saya, kata Rania. Kamu boleh marah. Tapi jangan anggap ayah tidak ada, ucap Gunawan. Hahaha, lucunya, tertawa Rania membuat orang bergidik. Kalau Anda ayah saya, di mana Anda ketika semua orang menghina saya? Di mana Anda ketika bunda saya membutuhkan? Di mana Anda ketika orang akan membunuh saya?
Saat ayah teman-teman saya datang ke sekolah sedangkan bagi saya itu cuma mimpi. Anda tahu bagaimana perasaan saya waktu itu. Guru menyuruh saya membuat karangan tentang ayah, saya bahkan tidak bisa menulis satu kalimat pun. Terus di mana Anda ketika kami butuh perlindungan? Semua tidak ada. Hanya dia yang berkorban untuk kami. Ya, dia paman saya yang selalu melindungi kami dengan sekuat tenaganya. Dia yang pantas saya sebut dengan ayah, kata Rania dengan mata berkaca-kaca. Rendra berdiri diam. Sedangkan Angga yang berdiri di samping ayahnya melihat ke arah Rania dan Gunawan. Begitu banyak rahasia tentang kakaknya itu. Gunawan tertunduk mendengar ucapan Rania. Betapa banyak penderitaan yang diberikannya sama anak dan istrinya. Hanya karena kebodohannya. Maafin ayah nak, ucap Gunawan penuh-penuh penyesalan. Hah, maaf kata Anda. Kalau bunda masih hidup mungkin kata itu masih bisa diterima. Meskipun tidak sepenuhnya. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Semua penderitaan bunda saya tidak bisa hanya dengan kata maaf, ucap Rania tegas. Mungkin karena darah Gunawan mengalir di dalam tubuhnya. Ketegasan Rania sangat mirip dengan Gunawan kalau sedang memimpin perusahaan. Gunawan bahkan melihat dirinya dalam diri Rania. Terus ayah harus bagaimana supaya kamu memaafkan? Tanya Gunawan lagi. Kalau Anda bisa menghidupkan bunda saya lagi, baru bisa saya maafkan, ucap Rania. Itu tidak mungkin nak. Ayah juga terpukul ketika tahu Retno meninggal. Karena ayah juga sangat mencintainya, kata Gunawan lagi. Jangan pernah Anda ucapkan kata cinta di hadapan saya. Karena saya tidak percaya dengan kata cinta. Kalau bukan karena cinta bunda saya tidak akan menderita. Kalau cinta kenapa tidak ada rasa kepercayaan di antaranya? Anda terlalu mengagungkan cinta Anda yang ternyata hanya kata belaka. Semua palsu hanya kemunafikan semata, ejek Rania. Tidak nak. Beri ayah kesempatan menebus kesalahan ayah sama bunda selama ini melalui kamu, kata Gunawan. Hahaha, Rania tertawa lagi. Paman suruh dia pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatnya lagi, ucap Rania sama Rendra. Tapi Rania, kamu harus tenangkan diri dulu, bujuk Rendra. Paman tidak usah kasihan sama dia. Sudah cukup pengorbanan yang paman lakukan untuk kami. Kalau bukan karena dia paman tidak akan hidup seperti ini, ucap Rania. Rendra kembali diam. Dia tahu betapa keras kepalanya Rania yang sangat mirip dengan bundanya. Ayah mohon Rania. Sekali saja ayah ingin bersamamu, paksa Gunawan. Di mencoba mendekati Rania. Kenapa Anda memaksa saya? Apa karena menginginkan ini, ucap Rania sambil membuka kacamatanya. Gunawan sampai tidak percaya melihat Rania setelah membuka kacamatanya. Wajahnya sangat mirip dengan Retno waktu muda, terutama matanya. Hanya hidung Rania yang mirip dengannya walaupun hidung Rania lebih mungil. Tidak hanya Gunawan, Davin yang selama ini hanya mengetahui Rania pakai kacamata tidak menyangka kalau Rania punya mata seindah itu. Sedangkan Radit karena sudah pernah melihat jadi dia tidak terlalu terkejut. Anda sudah puas. Hanya karena mata ini mirip dengan bunda. Sampai dia memaksa saya memakai kacamata. Hanya karena mata ini bunda sampai stres memikirkan saya. Dia selalu dihantui rasa takut. Ingin rasanya saya buang jauh-jauh mata ini. Biar bunda bahagia. Sekarang Anda pergi dari sini, teriak Rania dengan emosi. Tapi Gunawan hanya diam tak bergerak. Oke. Kalau Anda tidak mau pergi biar saya yang pergi, ucap Rania lagi sambil berlari keluar rumah. Rania tunggu, Gunawan ingin mengejar tapi ditahan Rendra. Saya mohon tuan, jangan Anda kejar dia. Sudah cukup saya melihat Retno hancur hatinya. Saya tidak ingin melihat Rania juga hancur. Kalau Anda sampai nekat mengejarnya jangan salahkan saya berbuat lebih kasar terhadap Anda, ancam Paman Rendra. Tapi Ren, Gunawan masih keras kepala. Lebih baik Om Gunawan jangan paksa Rania dulu. Karena hanya akan memperburuk suasana, ucap Radit. Radit, Gunawan terkejut. Dia baru sadar kalau Radit dan Davin di sana. Kenapa kalian di sini? Tanya Gunawan. Kami yang mengantar Rania ketika bundanya meninggal. Andai Anda melihatnya terpukul ketika bundanya meninggal.
Mungkin Anda akan berpikir dua kali untuk memaksa Rania, ucap Radit tegas. Tapi Om hanya ingin menebus semua kesalahan Om selama ini, ucap Gunawan. Kalau Om ingin menebus segalanya, harus pelan-pelan bukan dipaksa seperti sekarang ini. Dia dalam keadaan sedih dan marah. Itu akan menambah rasa bencinya kepada Om. Seharusnya Om mengerti, kalau tidak ingin kehilangannya, sebaiknya Om pulang dulu. Masih banyak waktu untuk Om mencoba mendekatinya, ucap Radit. Gunawan mulai mengerti dengan ucapan Radit. Dia akhirnya mau mengalah. Baiklah, tapi apa kamu bisa mengantar saya ke makam Retno Ren? Saya ingin meminta maaf di sana, ucap Gunawan memohon. Iya, jawab Rendra. Dia tidak mau mempersulit Gunawan. Biarpun dia masih marah dengan Gunawan. Oh ya, Susi, terima kasih kamu sudah menyelamatkan Retno waktu kebakaran itu. Andai saja tidak ada kamu, mungkin saya juga tidak akan pernah bertemu dengan anak saya, ucap Gunawan tulus. Iya Tuan, itu semua sudah tugas saya, jawab Susi gugup. Kemudian Rendra pergi mengantar Gunawan ke makam Retno. Sedangkan Radit, Davin, Sisi dan Angga pergi mencari Rania. Angga tahu kemana Rania akan pergi. Karena setiap Rania bersedih dia akan ke sana.